101,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania, kita balik lagi di Inspirasi dan Mandiri. Sebelum kita sapa narasumber kita pagi hari ini, Vika mau kasih tahu pertanyaan kuis dulu ya. Karena pagi hari ini kita seperti biasa, kita ngadain kuis juga. DV Mania buat kalian yang pengen ikutan kuis pagi hari ini, pertanyaannya gampang aja. Di mana lokasi atau alamat dari Merapi Garden Cafe? Silahkan ya, DV Mania coba tebak ada di dekat gunung apa? Ini gampang banget jawabannya, bisa kelihatan dari nama kafenya aja udah kelihatan ya. Oke, DV Mania langsung aja kirim jawabannya ke sini di WhatsApp-nya DFM di 0811 99 10 34. Vika tunggu sampai menjelang jam 10 nanti ya. Oke, DV Mania pagi hari ini kita udah tersambung nih sama Mas Bayu Pramana. Beliau ini adalah manajer umum dari KUD Sahabat dan Mandiri Sejahtera Samiran Boyolali. Halo, selamat pagi Mas Bayu. Halo pagi Mbak. Mas Bayu, gimana kabarnya pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Sudah sarapan Mas Bayu? Sudah Mbak. Oke, ini sekarang posisi lagi di mana Mas? Lagi di kafe atau lagi di mana? Ini lagi di kantor koperasinya Mbak. Oh, lagi di kantor koperasi. Ini kantor Iya, koperasi ke kafe tuh deket ya Mas? deket Mbak. Paling cuman 300 meter aja. Deket Tiga, banget. oh 300 meter aja, berarti jalan kaki juga aman ya? Aman-aman, deket. Oke, Mas Bayu, ini tuh kalau mungkin pendengar kita ada yang belum tahu ya, meskipun katanya jaraknya dekat antara koperasi sama Merapi Garden Cafe, ini alamat pastinya tuh di mana, Mas, untuk si Merapi Garden Cafe ini? Monggo silakan. Oh ya baik. Kalau untuk lokasi kami ada di Kampung Homestay dan Mandiri di Mhm, Desa Selo Mbak. Di mhm. Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ada di Provinsi Jawa Tengah, di tengah-tengahnya Gunung Merapi dan Merbabu, lebih tepatnya. Nah, itu ya DV Mania. Jadi kayaknya ini pas banget nih karena sekarang kita udah mau masuk ke musim liburan ya. Mas Bayu, di sini anak-anak tuh udah mulai dibagi rapor nih. Berarti kan kalau habis dibagi rapor, libur nih. Cocok banget kayaknya buat kalian DV Mania yang lagi cari spot atau tempat untuk liburan. Ini di Merapi Garden ini bisa dibilang one stop solution ya Mas Bayu. Karena di sana tuh bukan cuma ada cafe, tapi ada tempat wisata juga, sama ada penginapan juga, bener gak Mas Bayu? Iya betul, jadi kita di sini udah lengkap Mbak, semuanya sudah ada satu lokasi Mhm, juga. Jadi sudah di sini lengkap sudah ada ya. homestay, sudah ada warung, ada kafe, ada wisata taman bunga juga. Nah, itu tuh DV Mania. Apalagi coba yang dicari kalau misalkan udah lengkap kayak gitu, kayaknya kita nggak usah kemana-mana lagi. Cukup di situ, ini mata kita, pandangan kita, keinginan kita untuk liburan tuh udah bisa langsung terpuaskan di satu lokasi aja ya. Oke, Mas Bayu, ini boleh diceritain dulu nggak? Ini sekilas ya mengenai Merapi Garden Cafe. Ini mungkin apa yang membedakan Merapi Garden Cafe sama kafe-kafe yang lain atau berdirinya sejak kapan? Monggo silakan Mas Bayu. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk kita tuh berdirinya mulai tahun 2017, Mbak. Untuk kafenya ya? Untuk tamannya dulu. Oh, tamannya dulu. Untuk Tamannya 2017. Oke. 2017, terus waktu itu kita mulai bangun kafe itu di tahun akhir 2000, COVID 2020, 1920 ya? Mhm. 1920 ya, itu kita bikin kafe. Terus yang membedakan kita sama kafe yang lain itu, kita tuh konsepnya one stop healing. Jadi di sini pengunjung nggak hanya cuma duduk dan makan, tapi bisa menyatu dengan alam. Kita Mhm. ada di tengah-tengah Gunung Merapi dan Merbabu. Jadi lokasi kita sangat strategis mungkin untuk yang mau ganti suasana, ganti atau suka pendakian ke Merbabu, tempat kita lokasinya, Mbak. Oke, berarti ini ada di antara kaki Gunung Merapi dan juga Merbabu. Berarti kalau misalkan kita nongkrong di Merapi Garden Cafe, itu pemandangan Gunung Merapi dan Merbabunya jelas dari tempat kita duduk di kafe nih, Mas Bayu. Iya, jelas banget. Kebetulan kalau untuk lokasi kita sendiri di kakinya Merbabu, jadi untuk pemandangannya kita full Gunung Merapi, Mbak. Ah, Di DV lokasi kita juga, Mania. kita di depannya ada ini jalur pendakian ke Gunung Merbabu. Oke, oke. Tapi ini kan lokasinya di kaki gunung ya, di kaki Gunung Merbabu. Ini berarti akses jalannya sendiri menuju ke sana agak sulit nggak, Mas? Kan berarti agak-agak di atas tuh posisinya atau seperti apa mungkin boleh dijelaskan? Kalau untuk jalannya sendiri udah aman, Mbak. Jalannya udah luas, jalur Mhm. provinsi, lokasinya juga
khas tanjakan tapi nggak yang curam. Jadi lokasinya masih sama sangat aman untuk diakses dari mobil kecil, mobil besar ataupun bis pariwisata. Mhm, mhm. Ini Dan berarti kalau lebar. misalkan kalau misalkan dari jalan utama atau dari jalan raya untuk ke Merapi Garden Cafe ini sekitar butuh waktu berapa lama atau jaraknya sekitar berapa meter mungkin Mas Bayu? Kalau dari jalan utama kita ke lokasi hanya sekitar 500 meter aja, Mbak. Oke. Tapi di pinggir jalan itu kita sudah ada petunjuk, sudah ada masuk area di Kampung Homestay Dan Mandiri. Mhm. Nanti tinggal masuk situ, kita udah ada di situ, Mbak. 500 Oke. meter aja. Berarti aksesnya bisa dibilang mudah ya. Jadi nggak usah khawatir buat kalian DV Mania yang takut nih karena ini adanya di area gunung gitu. Mungkin akses lokasinya atau jalannya takutnya masih terjal atau kayak gimana. Ini udah aman ya Mas Bayu untuk jalanannya juga tekstur jalannya udah bagus ya. Udah aman, udah halus, Mbak. Halus dan lebar, dan insya Allah udah aman. Aman banget. Nah, aman deh Mania tuh, dijamin sama Mas Bayunya sendiri. Oke, Mas Bayu, ini aktivitas apa aja nih Mas yang bisa dilakuin sama anak-anak ya? Karena kita kan kalau ngomongin holiday pasti nggak jauh sama anak-anak nih. Aktivitas apa aja yang bisa dilakuin sama anak-anak selain makan di sana? Jadi kalau untuk anak-anak sendiri di sini kita juga selain ada untuk makanan, kita juga ada mini playground, Mhm. ada mini zoo juga ada wisata agrowisata untuk petik sayur, kayak gitu Mbak. Wah, komplit ya. Berarti ini si mini playgroundnya Mas Bayu, dia tuh adanya di sekitaran kafe atau ada di Taman Merapi Gardennya? Jadi kalau untuk lokasi kita itu kafenya di dalam taman bunga. Oke. Jadi di taman bunga itu kita ada otomatis ada bunga-bunga, kita ada spot-spot foto, terus kita Mhm. ada mini playground, ada Mhm. mini zoo juga Mbak. Dan ada Ah, untuk eh, glamping juga. oke. Berarti untuk si mini playgroundnya adanya bukan di kafe tapi di tamannya Merapi Gardennya Ya, ya. Ini tapi kita di satu area. oh di satu area berarti bisa dibilang Ya, deket banget gitu ya Mas dari kafe ke taman. dekat ini memang kita satu lokasinya, kita emang mendesain tempat ini kan awalnya untuk supaya ramah anak, selain Mhm. makan anak-anak supaya bisa bebas eksplor taman, Mhm. terus bisa berlari-lari di taman terbuka hijau, kayak gitu Mbak. Oke. Mas Bayu, ini kalau mungkin Mas Bayu boleh menyarankan nih, waktu terbaik buat berkunjung ke Merapi Garden Cafe nih biar kita bisa dapetin view yang cerah gitu kalau kita mau foto-foto ya, dan yang nggak terlalu rame. Ini kapan nih kira-kira waktu yang paling tepatnya? Kalau untuk view sendiri sebenarnya untuk musim-musim ini seperti musim kemarau ini untuk view udah sangat bersih, udah bersih banget clear. Mhm. Cuman cuacanya jadi relatif lebih agak dingin, Oke. jadi lebih keseger sih khususnya ya. Mhm, Tapi kalau mhm. untuk suasana yang pengen lebih tenang tuh kita di weekday ya Mbak. Jadi lebih tenang, lebih sadu, nggak terlalu ramai. Waktunya tuh jadi lebih santai, jadi lebih ngerasa kayak memiliki taman dan kafe pribadi sih Mbak. Waduh, disaranin di weekday ya, karena mungkin kalau misalkan di Ya, weekend, akhir pekan, ya seperti tempat umum pada umumnya ya, pasti lebih rame lonjakan iya. pengunjungnya. Oke, Mas Bayu, itu katanya di sana dingin, mungkin karena di kaki gunung juga ya. Itu suhunya sedingin apa? Berapa derajat kalau misalkan digambarkan kira-kira, Mas? Apakah dinginnya dingin banget atau kayak gimana? Kalau untuk dinginnya sih sebenarnya lebih ke seger ya Mbak. Kalau untuk di siang Mhm. kayak gini kita di kisaran di 21. Ah, masih Tapi aman lah ya. kalau masih Mhm. aman, masih seger. Tapi kalau untuk di sore atau di malam kita bisa di sekitar 12-13. Wah, itu cukup dingin tuh. Cukup dingin tapi masih masih lumayan nyaman. Cukup pakai jaket Iya, hangat udah aman. apalagi kalau misalkan hujan ya, Mas Bayu, berarti mungkin lebih dingin lagi. Tapi di sana sekarang mungkin udah jarang hujan ya, karena udah masuk musim kemarau juga. Betul, udah jarang. Ini sekarang udah banyak musim kemarau. Udah jarang sekali hujannya Mbak. Oke, Mas Bayu, tadi kan Mas Bayu menyarankan kalau misalkan pengen dapat waktu yang terbaik ke sana dan gak begitu ramai itu, cobalah berkunjung di weekdays ya, di hari-hari biasa selain akhir pekan. Nah, ini kalau untuk jam bukanya sendiri, si Merapi Garden Cafe ini sesuai dengan Taman Merapi Gardennya juga, atau dia jam bukanya ada khusus misalkan hari apa libur gitu. Kalau untuk kita nggak ada liburnya, jadi kita buka terus. Oke. Namun hanya perbedaan di jamnya untuk di Taman Bunganya kita buka setiap hari itu di Senin sampai Jumat di jam 9. Mhm. Untuk di hari Sabtu Minggu atau di tanggal merah kita buka mulai dari jam 8 pagi, Mbak. Itu untuk taman atau kafe? Taman. Kalau untuk Oh, kafenya taman. sendiri kita buka di week
Day-nya kita buka mulai dari jam 10, untuk di weekend-nya kita buka mulai dari jam 8. Oke, sampai jam. Kalau di weekday kita sampai jam 7, kalau untuk di weekend kita sampai jam 8, jam 9. Nah, itu ya, boleh deh Mania buat kalian yang mau berkunjung ke Merapi Garden, entah itu ke tamannya, Merapi Gardennya atau ke kafenya. Oke, Mas Bayu, berarti kan ini kafe. Kafe itu kan berarti otomatis menjajakan makanan dan minuman dong. Itu adalah utamanya juga gitu ya. Makanan apa yang khas dari Merapi Garden Cafe, Mas Bayu? Makanan dan juga minumannya? Kalau untuk makanan sendiri kita ada beberapa pilihan menu. Kita ada menu lokal, Mhm. menu Nusantara dan juga menu Barat dan juga ada menu anak juga, Oke. Mbak. Kalau untuk minuman kita ada minuman dari ala-ala Barat juga dan menu lokal. Kopi yang suka kopi kita ada semua. Oke, yang paling khasnya dari sana atau mungkin yang paling sering dipesan sama pengunjung deh, yang mana untuk makanan dan juga minumannya Mas Bayu? Yang paling Kalau untuk cocok gitu makanan sih dinikmati di paling sana. paling favorit yang berkuah-kuah biasanya mie atau yang sop, Mbak. Untuk Ah, favoritnya di sini. oke. Kalau untuk minuman kita ada biasanya yang banyak tuh kopi, terus juga sekarang ini ada wedang rempah. Wedang rembah. Rempah, Oh, rempah, wedang Mbak. Dari rempah, rempah-rempah. wedang rempah. Oke. Iya. Iya, iya. Memang karena cuaca di sana yang mungkin cukup sejuk, jadi mungkin pengunjung yang datang ke sana pilih makanan yang berkuah tuh untuk menghangatkan tubuh juga gitu ya, Mas Bayu. Iya, betul mungkin cocok sama suasana Oke, di sini bener-bener. dingin. Itu yang menu-menu yang berkuahnya tuh di sana ada apa aja? Kan tadi Mas Bayu bilang ada mie-mihan sama sop-sopan. Itu mie dan sopnya tuh mie dan sop apa aja adanya di sana? Kalau untuk mie kita ada dari mulai kayak kue tiaw, terus mie Mhm. rebus, mie goreng. Terus kalau untuk sop-sopannya kita ada sop bening, sop manten, terus ada sop iga juga. Sop manten. Ada Sop manten beberapa itu pilihan. apa Mas Bayu? Sop manten itu kalau di sini khasnya di Jawa Tengah tuh kayak sop bening, Mbak. Sop bening tapi karakternya bening tapi soalnya seger kayak gitu. Oh, sop bening, seger. Terus isiannya apa tuh kalau sop manten itu? Karena soalnya aku baru denger nih. Ya itu cuma mungkin beda daerah, beda penamaan aja. Cuma kalau di sini itu isinya sop sayur-sayuran, Mhm, terus ada daging ayam, terus mhm. juga ada kayak galantin kayak gitu. Unik nih DV Mania mungkin untuk kalian yang sama kayak Vika juga baru denger namanya sop manten ya bisa datang ke sana nih buat cobain langsung makan sop manten gitu kan makanan yang baru kita denger ditambah dengan view yang luar biasa indah banget tuh di kaki Gunung Merbabu ya Mas Bayu itu di sana makanannya mahal-mahal nggak sama minumannya? Oh enggak, Mbak, di sini sangat ramah untuk kantong kita, untuk Oke, makanan dan minuman mulai dari 8.000 aja. 8.000 itu udah dapat makanan atau minuman tuh yang 8.000 mulai dari 8.000 Minuman, Mbak. Mulai dari minuman minuman, Mbak. ya. Kalau untuk makanan kita dari ya 15.000. Jadi kalau untuk satu orang 25.000 itu udah bisa dapat makan sama minum. Nah, DV Mania ternyata masih cukup ramah di kantong. Karena kan Mas Bayu kadang kita kalau berkunjung ke tempat wisata ya, kan biasanya memang selalu ada juga tuh tempat makannya, kafe-kafenya. Tapi kadang harganya tuh suka ngegetok gitu, suka agak-agak mahal gitu kan kalau kita jajan atau makan di tempat wisata. Tapi kalau di Merapi Garden Cafe itu tuh aman ya, masih terjangkau berarti untuk harga-harganya. Aman, untuk harganya masih terjangkau. Terus kita juga ada menunya, jadi untuk tamu nggak perlu khawatir karena sudah ada tertera harga menunya di situ juga, Mbak. Jadi bisa milih sesuai kemampuan dan Mhm. yang dipilih. Ya, dipilihlah sesuai isi dompet kalian masing-masing ya, DW Mania. Mhm. Tadi kan Mas Bayu spill juga ada menu khusus anak. Ini menarik nih, menu khusus anak tuh seperti apa menunya, apa aja yang disediain untuk anak-anak? Kalau untuk menu khusus anak itu kita lebih banyak dari yang di favoritnya nih, ada kita burger, terus ada kayak Ah, eh sosis, nugget kayak gitu-gitu, Mbak. Itu favorit banget buat anak-anak kecil yang di sini. anak-anak yang pasti nggak akan nolak kalau dikasih makanan itu ya. Karena mungkin kan Iya, anak-anak agak-agak susah kalau urusan makan, tapi kalau dikasih makanan favorit mereka, itu pasti langsung mau ya. Harganya juga terjangkau juga ya Mas, untuk menu anaknya mulai terjangkau dari tentunya. berapa? Kalau untuk menu anaknya itu mulai dari 10.000, kita juga ada, itu udah mulai ada yang paketan dari 15.000 juga kita sudah ada.
Harganya aman, ramah di kantong. Aman banget deh, Femania in this economy gitu kan. Jalan-jalan, jangan takut kantong boncos ya. Berarti jalan-jalannya harus ke sini nih, ke Merapi Garden ya. Karena di sini lengkap semuanya. Ada cafe, ada taman, ada playground, semua-muanya lengkap pokoknya ya. Mas Bayu, cemilannya ada juga di sana. Ada, kita untuk cemilan kita ada kayak french fries, terus ada mendoan, Mhm. ada kayak gitu-gitu ada Mbak. Kita ready juga. Oke, pokoknya lengkap ya semua cemilan, makanan, minuman, Ada, minuman dingin, minuman panas itu udah pasti ada ya Mas Bayu. ada semua. Oke, Mas Bayu, kalau menurut Mas Bayu sendiri nih, kenapa liburan ke tempat outdoor kayak di Merapi Garden ini bagus nih buat anak-anak pada saat liburan sekolah, Mas? Oh ya oke. Mungkin kalau kenapa harus ke tempatnya kami itu mungkin karena setelah berbulan-bulan kan disibukkan dengan rutinitas sekolah dan Mhm. paparan layar gadget mungkin kan anak-anak butuh stres rilis ya Mbak ya. Jadi Iya. kita di Merapi Garden kita menawarkan udara yang bersih kayak oksigen dan lingkungan outdoor. Jadi mereka bisa lari-larian, bisa rekreasi, tapi mereka bisa mencintai alam juga dan juga mengenal jenis tumbuhan. Jadi bisa mungkin mengurangin gadget. Jadi anak bisa lebih explore alam Nah, juga ya Mbak ya. itu yang penting ya. Kadang karena kita mungkin yang tinggalnya di perkotaan, anak eksplor alam alam tuh udah jarang ya, Mas Bayu. Karena mungkin dari segi lingkungan juga nggak seperti di sana. Terus juga betul kata Mas Bayu, sehari-harinya anak kalau pulang sekolah udah sibuk di sekolah, capek belajar gitu kan, nyampe rumah malah main gadget gitu. Berarti pada saat liburan sekolah nih paling cocok nih liburan ke tempat outdoor yang memang menyuguhkan alam yang seperti Merapi Garden ini ya, Mas Bayu. Iya, betul. Tiket masuknya berapa sih, Mas Bayu, kalau ke Merapi Gardennya sendiri, kalau untuk ke tamannya? Oh, murah Mbak. Kita cuma 5.000 aja per orangnya. Masih sama harganya kita dari pertama buka. Oh, nggak ada kenaikan sama sekali ini, meskipun sekarang serba Nggak ada. naik. BBM naik, terus juga minyak naik, tapi tetap segitu ya untuk tiket masuk ke Masih. Merapi Garden ya. Tiketnya masih 5.000 aja Mbak. Masih murah Itu meriah. 5.000 tuh untuk dewasa, anak-anak sama. Sama untuk di weekend juga sama. Anak-anak Harganya tuh 5.000 aja. anak-anak dihitung tiket masuk tuh mulai dari usia berapa, Mas? 3 tahun ke atas Mbak. 3 tahun ke atas, berarti kalau tiga Iya, tahun ke bawah dia masih free ya. masih free ya. Oke, Mas Bayu, ini dari Mas Bayu sendiri ada tips gak nih mungkin buat teman-teman yang mau bawa keluarganya, anak-anaknya liburan ke sana, mungkin karena udara di sana cukup dingin, apa nih tips biar liburan anak tetap nyaman, mungkin biar anak-anaknya nggak masuk angin karena cuaca di sana cukup dingin juga? Oke, mungkin kalau yang biasa dari kota ke tempat kami mungkin agak sedikit kaget untuk cuacanya, mungkin Mhm, tapi itu bisa perlu dipersiapkan mungkin pakai pakaian yang lebih hangat, mungkin anak bawa jaket, kupluk atau syal, mhm. mungkin juga membawa mungkin anak kecil biasanya pakai minyak telon kayak gitu, dan yang pasti jangan perutnya kosong kalau tempat dingin perutnya kosong itu nanti gampang masuk angin, Mbak. Nah, itu yang paling penting ya, DV Mania. Kalau misalkan kalian emang belum sempat sarapan atau apa pas berkunjung ke sana, ya berarti jangan dulu main di tamannya, tapi isi dulu perutnya di kafe ya, di Merapi Garden Cafe. Ini tadi Mas Bayu sempat spill selain ada kafe, ada warung juga. Berarti beda ya Mas Bayu, antara ada kafe, ada warung juga. Kalau warung tuh warung apa? Warung Damandiri kalau nggak salah ya? Atau apa tuh? Iya, iya warung Damari. Jadi konsep awal kita kan kita lokasi wisata lokasi yang terintegrasi. Jadi Mhm, satu kampung homestay itu kita ada homestaynya, terus mhm, kita ada opsi juga warung Damandiri itu juga punya kita, mhm. terus kita ada taman bunga dan juga ada kafe. Jadi lokasinya satu area perkampungan, cuman hanya selisih 100-200 meter aja. Wah, luar biasa, super komplit ya. Mas Bayu, taman bunga. Di sana ada taman bunga. Bunganya ada berapa macam bunga apa aja tuh di sana? Sebenarnya ada banyak banget Pak, tapi yang paling Mhm. favorit untuk foto aja biasanya kita orang-orang lebih sukanya dengan pancawarna. Bunga pancawarna. Itu bunga Iya, itu yang panca. itu dari mana tuh bunga pancawarna itu, Mas? Apakah asli sana atau dari mana? Oh, enggak sih, ini cuman bunga yang khusus daerah dingin aja. Ini Iya mungkin iya. ada di beberapa kota di daerah lain, tapi untuk di Selo cuma kita aja yang ada karena lokasinya enggak semuanya bisa cocok, bisa hidup. Nah, berarti salah satu eh, area spot yang pasti di situ juga cocok buat berfoto gitu ya, spot yang Instagramable gitu ya, Mas Bayu. Ya, jadi
setiap sudutnya lumayan bisa untuk spot foto semuanya, Mbak. Jadi yang suka-suka foto di sini, mari cocok banget di sini. Nah, buat kalian yang mungkin pengen hunting juga, buat ngasih makan feeds Instagram dan juga Instastory kalian nih, berkunjung ke sini, kayaknya Vika lihat-lihat ini cocok banget karena setiap sudutnya ini bagus dan indah banget. Ini kalau nggak salah, Mas, di sana tuh aku pernah lihat di Instagram Merapi Garden, dulu tuh ada kayak apa ya, kayak domba-domba kecil gitu. Sekarang masih ada nggak? Ada, nah kita untuk yang ini kan ada mini zoo dan ada mini playground. Untuk mini zoo-nya tuh kita salah satunya ada domba dari domba selo kita nyebutnya Mbak. Itu bisa Oh, anak-anak bisa feeding situ bisa ngasih makan. yang Sama kecil-kecil ada itu domba kelinci, selo ya? domba selo ya itu jenis Moreno tapi dari sini kita domba selo. Oh, Jadi lucu anak-anak bisa ya. kasih makan juga sama termasuk ada kelinci juga. Iya, iya, saya kira itu dombanya dari luar negeri, Mas, tapi memang asli Solo ternyata. Asli domba selo Mbak. Kita dulu nyebutnya domba selo cuman kalau Ah, untuk orang umum nyebutnya ini mirip dengan jenis domba Moreno. oh, mirip dengan jenis domba domba Moreno. Kalau domba Moreno itu dari luar mungkin ya, atau seperti apa? Dari luar itu biasanya lebih banyak Nah, kan daerah Dieng. nah, iya, 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 mirip soalnya. Oke, Ya, Mas Bayu, berarti ini diyakinkan kalau semua spot yang ada di sana tuh cocok buat kita foto-foto ya, hunting foto yang bagus gitu. Tadi kalau di mini zoo-nya selain ada domba itu, domba, kelinci, ada hewan apa lagi, Mas? kalau untuk binatang kita baru dua itu aja Mbak. Mhm. Karena cuacanya kan juga perlu di sini perlu kami ini kasihan juga kalau itu. Oh iya bener-bener karena memang nggak semua hewan cocok dengan cuaca di sana mungkin ya Mas Dingin. Bayu. Iya betul. Kasihan kalau nanti binatangnya pada kedinginan malah nggak Iya berkembang iya kasihan. iya makanya disebutnya juga kenapa mini zoo karena memang nggak terlalu banyak hewan yang dijajakan di sana ya. Tapi ada rencana nggak Mas Bayu? Misalkan mau nambah lagi nih hewan, masukin lagi baru apa gitu mungkin nanti? Kalau untuk yang rencana ada Mbak nanti kita rencana ada lebih ke aviari sih lebih tepatnya ya. Apa Untuk Mas khusus aviari? aviari ya Itu lebih tuh ke apa Mas? untuk ke burung-burung dan binatang-binatang yang lebih ini Mbak. Iya iya iya. Itu rencananya kapan mau direalisasikan? Rencana kita masuknya di akhir tahun rencananya kita. Akhir tahun 2026 ini ya. Iya, betul. Oke, mudah-mudahan targetnya bisa sesuai. Akhir tahun bisa nambah Amin. hewan lagi biar mini zoo-nya bisa lebih menarik lagi ya, Mas Bayu. Iya, betul. Oke, Mas Bayu kalau homestay di sana gimana ini? Ini pasti kalau misalkan di area pegunungan gitu kan, menyuguhkan pemandangan alam yang indah, mahal nggak nih, Mas? Oh, enggak, Mbak. Untuk homestay, kita di sini ada 3 homestay dengan lebih dari 80 kamar. Harga kita mulai dari 175.000 sampai 250.000 untuk per malam per kamar. Oke, mulai dari 170.000 sampai 200. 150.000 untuk per malam per kamarnya, Mbak. Oke, berarti memang ada beberapa tipe kamar ya, Mas Bayu? Ya, sebenarnya kalau untuk tipe kamarnya kurang lebih sama standarnya, namun yang membedakan adalah di fasilitasnya aja, kayak Oh, gitu. oke, perbedaannya apa tuh? Fasilitas antara yang 170.000 sama yang 200 ribuan? Kalau untuk yang fasilitas utama, kita yang sebenarnya standarnya di kamar mandi, kamar ada water heater, semuanya sudah ada. Cuman yang membedakan itu biasanya kita di untuk ada wifi atau yang TV atau yang ruangnya besar, yang ruangnya kecil kayak gitu-gitu aja sih, Mbak. Ah, iya iya. Tapi lumayan komplit loh ya DV Mania dan aku kira tuh cukup tinggi harganya karena memang kan yang disuguhkan di sana pemandangan yang indah dan juga sejuk ya. Tapi ternyata terjangkau banget loh ini cuman sekitar masih di bawah 300.000 ya Mas Bayu udah dapat kamar di homestay-nya dengan fasilitas yang lengkap. Berarti itu tuh bentuknya kamar satu ruangan aja Mas Bayu atau berbentuk rumah sih? Nah, itu tergantung tamunya kita. Jadi ada yang tamu Mhm. mungkin keluarga kecil bisa milih kamar. Kalau untuk yang keluarga rombongan kita bisa milih yang satu rumah atau model villa gitu, Mbak. Oke, tapi kalau yang tadi Mas Bayu sebutin untuk harganya yang sampai 200 berapa itu untuk yang bentuk mana? Untuk yang per kamar. Jadi basicnya per kamar. Oke, kalau yang misalkan per villa yang bentuknya rumah itu mulai dari berapa? Berarti beda lagi harganya kan? Mul Beda biasanya kan untuk kapasitasnya juga beda. Kalau yang per kamar kita biasanya untuk 2 orang dewasa dan 1 anak. Tapi Mhm. kalau untuk rumah kita biasanya di harga mulai dari 1 juta sampai 1,5 juta.
Perharinya Bisa ya. untuk perharinya bisa untuk 20 orang lebih, Mbak. Wow, bisa untuk 20 orang lebih dalam satu rumah ya? Satu rumah ada beberapa kamar, nanti ada dapurnya, ada ruang tamu, ada Wah, lokasi bisa untuk santai-santainya juga. berarti mungkin itu selain untuk keluarga juga cocok mungkin untuk dari perusahaan-perusahaan yang ingin gathering begitu ya Mas Bayu? Betul, nanti jadi yang sudah berjalan ini ada beberapa perusahaan yang gathering di sini. Mereka acara di Taman Merapi Garden, makan malam, terus mereka paginya kita juga ada wisata, jeep wisata juga. Jadi sini Mhm. sekarang sudah lumayan lengkap, Mbak, untuk di sini. Oke, Mas Bayu, kira-kira nih, kalau misalkan ada satu keluarga yang ingin berkunjung ke sana, misalkan satu keluarga tuh 4 orang ya, ayah, ibu, anaknya 2. Ini kira-kira kita harus nyiapin budget sekitar berapa nih, Mas Bayu? Biar bisa liburan paket komplit di sana. Kalau untuk liburan itu dari kamar sendiri kita biasanya di kisaran 200 kalau untuk dua dewasa dua anak. Mm-mm. Terus untuk sama makan di sini satu hari itu nggak sampai 300.000 sudah cukup, Mbak. Untuk berempat ya. Berempat ya. Wah, berarti ini sangat-sangat ekonomis. Mungkin kita masih aman meskipun bawa uang di bawah 1 juta untuk ke sana ya, untuk berempat, untuk Ya, keluarga ya. Wah, luar biasa DV Mania ini di zaman-zaman kayak gini ya, DV Mania nyari duit susah, berarti kita juga harus pintar-pintar pada saat cari spot atau tempat liburan gitu ya. Oke, Mas Bayu, ini kan tadi katanya disebutin juga sama Mas Bayu kalau di sana tuh ada kegiatan kalau nggak salah tadi dengar ada kegiatan menanam sayur atau gimana, Mas? kita lebih ke tepatnya ke agrowisata pertanian, Mbak, sayur. Oke, oke, boleh Jadi kalau dijelasin untuk itu seperti apa jadi untuk agrowisata pertaniannya? jadi kalau untuk tamu atau rombongan anak-anak sekolah bisa melihat langsung Mhm. proses penanaman sayur. Bahkan kalau pas ketika musimnya kita petik sayuran, kita bisa langsung musim panen, kita bisa langsung metik sayur langsung dari petani lokal. Ah, Ini itu adalah di situ juga salah lokasinya, Mas, untuk agrowisata lokasinya di pertaniannya? iya di sini. Jadi lokasinya di samping Taman Bunga. Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk memberdayakan ekonomi warga sekitar juga Ah, sih, Mbak. oke. Berarti kalau yang berkunjung ke Merapi Garden gitu, misalkan beli tiket masuk tamannya itu udah boleh lihat ke situ juga, misalkan proses penanaman sayur juga, Mas? Boleh, tapi biasanya paket yang ini diambil untuk tamu-tamu yang menginap di homestay. Jadi mereka paginya Oh, mereka mau kegiatan, kita nyebutnya paketnya live in. Jadi oh mereka oke. nginap di homestay, terus paginya ada Mhm. kegiatan ngikutin yang punya rumah, mulai dari memerah susu sapi, terus berkebun, sarapan bareng. Jadi benar itu salah satu yang kita jual di sini, Mbak. Jadi kita menjual suasananya yang di pergunungan di Selo, di kampung homestay Oh, Damandiri. berarti di sana ada peternakan sapi juga, Mas? Bukan peternakan tapi rata-rata di sini punya petani sapi, Mbak. Jadi mereka punya sapi semua. Oh, rata-rata warganya pada punya sapi semua. Ya, Oke, karena oke. Boyolali kan salah satu ciri khasnya kan kota susu ya. Wah, berarti itu kita bisa bawa susunya untuk oleh-oleh nggak tuh, Mas? Beli gitu maksudnya? Bisa, bisa banget. Biasanya kita habis pagi itu habis memerah susu sapi kan langsung nanti sama-sama sarapan sama minum susu sapi yang fresh, Mbak. Wah, ini benar-benar penawaran yang eh, cukup menggiurkan ya, DV Mania untuk kita yang memang tinggal di wilayah perkotaan gitu. Oke, Mas Bayu, itu di sana ada sayuran apa aja yang ditanam untuk di sentra sayurnya? Kita ada wortel, Mhm, brokoli, kubis, kol, mhm. kentang juga. Wah, ini Musimnya sekarang baru itu. oke. Berarti ini kita bisa bawa pulang sayur sebagai oleh-olehnya juga nggak, Mas? Di situ dari situ. Bisa, Oh, bisa bisa, Mbak. juga. Jadi bisa juga, dong, bisa banget. Jadi nanti Oke, habis petik oke. nanti bisa dibeli, bisa dibawa buat oleh buat pulang ke rumah. Ah, luar biasa. Tapi harganya juga masih terjangkau kan, Mas, sayurannya? Jangkau mesti lebih murah dibanding harga di pasar. Karena langsung di Wow, petani. aduh, ini pasti emak-emak nih, para ibu rumah tangga juga tergiur ya, biar nanti pas pulang ke rumah udah punya stok buat masak di rumah juga. Oke, Mas Bayu ini nggak terasa, kita cuap-cuap ternyata udah mau jam 10 aja. Saya izin Ya, mau mengumumkan pemenang kuis untuk pagi hari ini ya, Mas Bayu, karena tadi kan siap. seperti yang Mas Bayu dengar, saya mengajukan kuis untuk para pendengar kita di rumah dan juga dimanapun. Oke, DV Mania, thank you ya buat kalian yang udah kirim jawaban kuisnya. Ini mohon maaf Vika nggak bisa satu persatu dibacain karena memang kita keterbatasan waktu kalau misalkan talk show begini ya. Langsung aja mungkin Vika akan umumkan pemenangnya untuk kuis pagi hari ini. Selamat untuk Elsia dari Jakarta. Yeay, dari Jakarta.
Jaksel maksud Vika ya. Ini ada Kak Elsia dari Jaksel. Ini Jakselnya kalau nggak salah sih Setiabudi ya. Selamat untuk Kak Elsia dari Jakarta Selatan. Hari ini di hari Kamis. Ini tanggal berapa Mas? Tanggal 25 ya. Hari ini hari 25. Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Kak Elsia berhak mendapatkan hadiah berupa satu paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum. Hadiahnya bisa diambil langsung di Radio di FM Jakarta ya, di Gedung Granadi, di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan di lantai 4. Dan untuk pengambilan hadiahnya ini ada di hari kerja Senin sampai Kamis aja ya ke LC ya, karena hari Jumatnya lantai 4-nya WFH dan di jam kerja jam 10 sampai jam 4 sore. Selamat sekali lagi untuk KLC ya dari Jakarta Selatan. Buat kalian yang belum berkesempatan menang, jangan sedih, jangan berkecil hati ya, karena masih banyak lagi hadiah-hadiah lain yang menanti di esok hari. Kita balik lagi ke Mas Bayu. Mas Bayu, gimana nih untuk kedepannya? Kira-kira tadi selain ada rencana untuk menambah hewan untuk mini zoo-nya, ada rencana-rencana lain nggak yang mungkin akan dijalankan juga mungkin untuk di akhir tahun juga atau mungkin untuk di awal tahun 2027? Seperti apa, Mas? Untuk rencana ada yang sedang kita kerjakan sekarang ini, kita lagi perluasan lahan untuk glamping, Mbak. Jadi Oh, nanti yang mau nyoba glamping, yang mau menginap tapi nggak mau di homestay atau di kamar, nanti kita bisa akan menyediakan mungkin dalam 1 bulan lagi sudah ready itu untuk glamping. wow, 1 bulan lagi udah ready ya. Berarti 1 bulan lagi Udah. udah bisa nih. Oke, berarti glamping itu kan kita kayak semacam camping di tenda gitu ya. Tapi mungkin tendanya agak sedikit lebih luas dari tenda biasa. Benar nggak sih seperti itu, Mas? Ya, sebenarnya konsepnya pakai tenda tapi sudah tinggal semuanya sudah disiapin, jadi tinggal datang aja. Udah Jadi dari komplit main ya. udah komplit semuanya udah kita siapin dari tenda, alat masak, alat makan semuanya udah kita siapin. Wah, Jadi luar tinggal datang aja. biasa. Rencananya kalau untuk glamping itu dipatok tarif berapa, Mas, per malamnya? Untuk harganya kita belum ini Mbak, kita lagi masih Om, perhitungan. masih Kita dihitung launchingnya ya. baru ya kita launchingnya baru bulan depan. Oke, DV Mania berarti kita nantiin bersama-sama ya ini pengumuman dari Mas Bayu berapa untuk tarif glampingnya, karena glamping ini juga emang lagi diminati juga untuk para pengunjung ya dan juga wisatawan. Oke, Mas Bayu, karena ini udah mau jam 10, boleh deh closing statement dari Mas Bayu, ajakan mungkin untuk DV Mania di rumah karena ini momen yang pas, momen liburan sekolah untuk datang ke sana, ke Selo Boyolali, lebih tepatnya ke kawasan Merapi Garden. Silahkan, Mas. Oke, baik mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah biasa di kota dan mungkin mau ganti suasana, mumpung liburan anak sekolah, bisa datang ke tempat kami ke Kampung Homestay Mandiri. Di sini kami menyediakan dari penginapan, Mhm. homestay, warung taman sudah lengkap. Jadi bisa untuk ganti suasana untuk anak-anak lebih mengenal dengan alam. Di sini ada banyak paket wisata mulai dari soft trekking, jeep wisata dan lain-lain. Jadi bisa ganti suasana dari perkotaan menjadi ke pegunungan di suasana yang dingin dan alam yang masih nyaman. Gitu. Itu dia yang kita butuhkan ya, healing, refreshing, biar nanti kita balik lagi ke kota, balik lagi ke kerjaan, anak-anak balik lagi sekolah, itu otak semuanya bisa fresh ya Mas Bayu, karena sudah bisa mendapatkan asupan kesegaran dari suasana alam di sana yang pastinya luar biasa. Mas Bayu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya pagi hari ini. DV Mania, kalian juga makasih banyak udah stay tune, yang udah berpartisipasi di kuisnya juga makasih banyak ya. Mudah-mudahan perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Mas Bayu ini bisa ngasih kalian inspirasi mungkin untuk memilih destinasi liburan sekarang nih anak-anak setelah liburan sekolah ya. DV Mania, mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain waktu, di lain kesempatan ya Mas Bayu. Nah, Karena ini udah mau jam 10, Vika dan juga Mas Bayu izin undur pamit. DV Mania, kita ketemu lagi di Inspirasi dan Mandiri berikutnya. Dan pagi-pagi happy esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.